Kita sudah memasuki zaman di mana kemaksiatan dianggap suatu hal yang biasa dan suatu aja yang pantas untuk dipublikasikan. Gemerlap lampu jalanan menghiasi perjalanan malamku dengan mama. Di pinggir jalan berjajar para pedagang mulai dari nasi goreng, martabak, bakso bakar dan makanan lainnya, mencoba mencari rezeki dengan cara yang halal. Lalu lintas begitu ramainya malam ini. Apa mungkin karena malam minggu? Bagiku setiap malam sama saja, tidak ada yang spesial. Menurutku, malam minggu adalah malam petaka, malam penuh dengan kemaksiatan, malam yang membuatku mencoba melupakan kalau tidak ada malam minggu. Why is that? Lihatlah, begitu banyaknya sepasang manusia yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah, tengah mengumbar kemesraan di depan halayak ramai, seolah-olah perbuatan mereka adalah hal yang sangat pantas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapat manusia dari kalimat kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Aku mengalihkan pandangan melihat lampu berwarna kuning yang bertengger di atas, cahayanya remang-remang, membuat dua pasang manusia di bawahnya begitu menikmati sambil bercumbu. Nauzubillah. Mataku ternoda ya Allah. Begitu tragisnya zaman sekarang. Yang lebih membuat hatiku seakan teriris adalah wanita itu Islam. Dia memakai kerudung, tapi kelakuannya tidak lebih dari seekor hewan yang tak memiliki rasa malu. Ada apa, Dak? Mama perhatikan muka kamu kayak kesal gitu, tanya Mama sambil sesekali melihatku. Mama yang menyetir mobil membuat fokusnya terbelah dua. Aku hanya memberi kode lewat mata agar Mama melihat sisi kiriku, di mana dua manusia tadi masih nyaman seperti itu. Detik berikutnya, Mama mengalihkan pandangan sambil mengucap istighfar berulang kali. Sudah akhir zaman, Dak. Malam ini kami sengaja ingin quality time berdua. Aku yang mengajak Mama agar sesekali merefresh pikiran yang sudah jenuh dengan pekerjaan. Mama memarkirkan mobil di parkiran restoran. Aku turun dan menggandeng tangan Mama manja. Seharusnya kami berempat ke sini, tapi dua pria yang bahkan belum sempat kulihat sudah dipanggil Allah. Aku selalu mengimpikan keluarga yang utuh, jalan-jalan bersama penuh kebahagiaan. Dulu saat umurku 12 tahun, tepat hari ulang tahunku, Mama bertanya, aku ingin hadiah apa? Alda cuma mau papa. Air muka Mama berubah keruh saat itu. Aku jadi merasa bersalah, padahal niatku hanya ingin bercanda. Mama yang selalu menguatkan aku untuk ikhlas lahir tanpa sosok papa. Itu karena Mama. Kalau bukan karenanya, mungkin aku tidak pernah ikhlas. Alda bercanda, Ma. Alda cuma mau Mama tetap menemani Alda sampai kapanpun. Mama langsung memelukku. Aku bahagia sekali. Walau merayakan ulang tahun hanya berdua, ada Mama, itu sudah lebih dari cukup. Kamu mau pesan apa, sayang? Tanya Mama membuka buku menu. Samain kayak Mama aja, jawabku. Semua makanan yang Mama suka, aku pasti suka. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, aku selalu suka apa yang Mama makan. Tapi Mama jarang suka apa yang aku makan. Doesn't really fit. Pesanan datang. Kami makan dalam keheningan. Mama pesan udang pedas manis. Perpaduan berbagai bumbu membuat lidahku menari dibuat rasa yang begitu lezatnya. Mama sangat pandai memilih makanan. Bicara soal masakan, Mama pernah cerita dulu. Saat menikah dengan Papa, Mama tidak pandai memasak. Beliau hanya bisa memasak mie instan. Tapi Papa begitu tidak suka jika Mama makan mie. Kalau masih saja keras kepala, jangan heran kalau besok mie-nya sudah tergeletak tak berdaya di tong sampah. Namanya juga dokter, Papa pasti lebih tahu mana yang sehat dan tidak. Sayangnya Mama yang begitu kucinta ini memang sedikit keras kepala. Akhirnya Papa yang mengajari Mama masak hingga jadilah Wonder Woman of Mama yang paling hebat sedunia. Aku yakin Papa sangat mencintai Mama. Begitu hebatnya Papa mendidik Mama menjadi ibu yang begitu luar biasa untukku. I love both of you.
Setelah selesai, kami langsung pulang. Sebelum itu, Mama mampir ke supermarket untuk membeli bahan masakan dan keperluan lainnya. Langit begitu gelapnya, tidak ada cahaya bintang yang memantul di sana. Sepertinya mendung, terbukti dari angin yang berhembus mengayunkan dedaunan di pohon-pohon pinggir jalan. Sepertinya aku akan tidur nyenyak malam ini. Aku membuka kaca mobil, menikmati setiap hembusan angin sambil menutup mata, menghirup dalam-dalam udara malam ini. Mataku terbuka. Detik berikutnya, jantungku seperti dihujani batu. Silet penampakan seorang pria yang tengah digoda oleh wanita berpakaian nauzubillah. Mereka ada di bar, tapi kaca transparan itu mampu membuat mataku melihat dengan jelas. Laki-laki itu sepertinya lagi teler karena kebanyakan minum alkohol. Dia seperti tidak sadar, kancing bajunya dibuka satu persatu oleh wanita yang memakai dress mini berwarna merah terang. Tangan wanita itu menggerayap, memegang dengan penuh nafsu dada pria itu. Tapi ia seolah tidak sadar apa yang dilakukan si wanita. Very disgusting sight. Bukan itu yang membuatku gelap, tetap melihat penampakan itu. Tapi pria yang setengah sadar itu, aku mencoba melihat dengan jelas lagi. Nasran? Pria itu Nasran. Apa yang harus aku lakukan? Mencoba membantunya atau membiarkannya? Lagian jika Nasran ke sana, tentu itu memang keinginan dia, dan apapun yang terjadi padanya saat ini mungkin memang kehendaknya. Wanita yang memakai pakaian belum jadi itu bisa jadi wanita yang sengaja dibayarnya. Biarlah, itu bukan urusanku. Lagi liatin apa, Dak? Tanya Mama, ternyata sudah sampai di mobil. Aku melihat Mama, ternyata lagi memakai sabuk pengaman. Untunglah Mama tidak melihat objek yang tadi kulihat. Aku menutup pintu kaca mobil. Bukan apa-apa mah, ayo pulang, kataku. Mama mulai menyalakan mobil. Karena rasa penasaran yang kian meronta, aku menurunkan sedikit kaca mobil. Jas Nasran seluruhnya sudah terbuka. Bersamaan dengan guru yang berkilat, Nasran melihatku. Matanya seperti memohon pertolonganku, begitu melas dan seperti pasrah. Saat Mama hendak menjalankan mobil, aku teriak cukup kencang. Stop mah, begitu. Mama terkejut dan menghentikan mobil. Aku buru-buru membuka pintu dan berlari menyeberangi jalan menuju bar. Aku bersumpah ini yang pertama dan terakhirku masuk ke tempat terkutuk ini. Kamu mau kemana, Alda? Mama berteriak memanggilku. Ini bukan saatnya untuk menjawab pertanyaan Mama. Aku terus berlari. Wanita itu mengajak Nasran berjalan. Mereka mau ke kamar. Dengan sadar atau tidak sadar, dan plak. Dengan gerakan cepat aku mengambil alih Nasran dari wanita itu. Ya Allah, maafkan hamba sudah menyentuh pria ini. Hari ini adalah hari pertama aku menyentuh pria bukan mahram. Ini terpaksa. Allah lebih tahu yang kulakukan saat ini. Perempuan itu terkejut bukan main, mendapatkan serangan tiba-tiba. Matanya berkilat-kilat menahan amarah yang begitu mendalam sambil menyentuh ujung bibirnya yang berdarah karena tamparanku. Siapa lo? Teriaknya. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya ingin membantu pria ini dari godaan iblis seperti Anda, jawabku tegas. Lo gak tahu apa-apa, serahkan Ataya sama gue. Dia mencoba menarik Nasran dariku, tapi aku duluan menengkuk kakinya sehingga ia terjatuh. Sepertinya keselio. Untungnya Mama buru-buru ke sini. Kami membawa Nasran menuju mobil. Siapa laki-laki ini, Dak? Tanya Mama kebingungan. Dan wanita itu siapa? Serobotnya. Kita tidak punya banyak waktu mah, nanti Aldo jelasin di rumah, jawabku cepat. Kembaliin Ataya, awas hidup lo gak bakal aman. Suaranya masih terdengar di telingaku. Nasran sudah tergeletak di kursi belakang. Mama menyalakan mobil. Berbagai pertanyaan bermunculan di kepalaku. Kenapa aku harus menolong pria yang suka membunuh orang? Bersambung.